Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, muslimah, sholihah, jamaah Masjid At-Taqwa yang insya Allah dicintai oleh Allah. Amin. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga Allah izinkan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini sudah masuk hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita nanti sampai tuntas, amalnya pun bisa optimal. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Bahagia. Karena kalau ketemu ibu-ibu tuh di mana-mana semangat ya. Ya lemes-lemes dikit karena puasa ya, nggak apa-apa ya, wajar ya. Sudah masak tadi? Udah, alhamdulillah siap-siap kok ya. Mau pengajian, aku udah prepare, udah disiapin semuanya ya. Kalau saya tadi nggak masak. Karena kebetulan kemarin itu ada teman yang lagi ini mumpung Ramadan, katanya apa-apa tuh kalau dijual laris gitu. Terus beliau itu nyoba buat resep-resep masakan. Nah, alhamdulillah saya kena yang ditunjuk untuk nyicipi. Cuma nanti testernya harus ada ini ya, komen gitu loh, kurang apa, wah ini dia ya. Sehingga masya Allah yaitu bahannya nggak usah masak, dan alhamdulillah akhirnya bisa kesini lebih awal ya, walaupun tadi telat 5 menit ya. Itu mungkin kalau masak belum sampai mungkin. Baik ya, masya Allah ya. Jadi karunia Allah yang luar biasa, ibu-ibu sekalian. Kalau di mana-mana tuh ibu itu semangat shopping ya. Satu sampai kadang itu maaf ya, kalau sudah begitu bapak beli bawaannya. Lihat puasa ada yang istirahat, tugas kan tetap jalan ya bu ya. Apa saulan full, yo tetap masak, nyuci, resik, kayak kudu ngaji, kayak apa bu? Yang paling utama apa kalau kita itu kalau lagi puasa, ayo senyum, masih kesel, masih luwe, masih ngantuk, kudu tetap bisa. Niki sing paling abot jane, nggih napa nggih? Coba jalan pagi-pagi, injing-injing naik tol dan kita ini kan lomba nopo negerian. Habis subuh pulang dari masjid, wes alamat di kamar-kamar garger. Kadang kita sebagai perempuan masya Allah ujian bu, ya Allah benak man ya wong lanang-lanang iki esok-esok kene gawean satu oh sing lanang ngorok terus kadang begitu gitu mungkin ya. Itu ujian keikhlasan, ujian kesabaran, apakah ibu-ibu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu dengan ikhlas atau enggak, di situ ujian. Kalau enggak begitu, enggak diuji, enggak teruji kita ikhlas atau enggak, sabar atau enggak. Atau kadang ada ibu-ibu yang gemes, sisan lah, masa sih bisa ngorok, ikut sekalian ada yang begitu, karena saking gemesnya, nanti bangun udah, padahal repot juga repot sendiri nanti ya. Tapi kadang tapi mending begitu, daripada kita kesal, mohon maaf ya, sudah belum disah-sah, diuncal-uncal ke, masya Allah, tetangganya sampai gak ibu-ibu sebelah ini kenapa gitu ya. Karena saking jengkel
lihat pasukannya pada ngorok gitu ya. Tapi mending buat kita ditaruh aja. Karena apa? Ikhlas itu menjadi ukuran. Panjenengan menyelesaikan rumahnya bersih, tapi ini bersungut-sungut sampai ngomel terus, waduh habis panen. Ya, kita singgung sedikit biar puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, maka usahakan apa yang kita kerjakan mulai dari pagi sampai pagi lagi ikhlas, Bu. Memang gak mudah, tapi ini nanti yang akan membuahkan hasil Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omai resik, gawean rampung, tapi ini sebedek dek rano aku kesel marah sama suaminya, marah sama anak-anak, itu tidak berkah dan berdampak. Ramadan kita hanya dapat lapar dan dahaga. Baik, kita akan ke tema kita sebenarnya simpel, singkat, tapi dibikin sedemikian rupa karena biar kita kadang mencernanya itu agak mikir sedikit. Kalau benar itu hibah, kalau salah itu fitnah. Kan jadi mikir kita ya. Biasa sekarang kalau hibah itu disebut dengan apa, Bu? Kalau di kampung kita gosip, atau yang lebih familiar lagi rasa. Itu yang paling gurih kalau buat ibu-ibu tuh, paling seru, paling apa ya? Wah, udah deh, pokoknya kalau sudah ada pintu untuk yang satu itu, rasanya waktu habis waktu untuk semuanya deh, kalau disebutin nanti habis. Cuma sekarang kita akan tengok, kita sekarang sedang Ramadan, kita sekarang sedang berpuasa, yang mana pahala puasa itu Allah rahasiakan, ya. Kenapa Allah rahasiakan? Karena puasa kita itu untuk Allah. Puasa kita untuk Allah artinya Allah nanti akan kasih pahala kepada kita itu surprise, kejutan, bentakin, wis pokoknya kosong wape itu buat saya, buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ditunjukin, hanya saja yang ditunjukkan adalah barang siapa beriman kepada Allah, ya, dan melaksanakan puasa Ramadan, terutama itu buat muslimah salihah, ya. Ada hadis yang sangat luar biasa yang perlu kita camkan, ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Jika ada wanita salihah, ya, yang pertama menjalankan sholat 5 waktu, yang kedua menjalankan saum Ramadan sebulan penuh, yang ketiga menjaga kemaluannya. Maaf ya, maksudnya bagaimana ini tahu ya, tidak ember, tidak dikasihkan kepada orang yang bukan suaminya, ya. Dan yang keempat taat kepada suaminya, maka diperintahkan oleh Allah masuk surganya Allah lewat pintu manapun. Masya Allah, ya. Makanya ibu-ibu sekalian di sini sedang menjalankan salah satu di antara hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menjalankan saum Ramadan yang mudah-mudahan sama Allah nanti ditemukan dengan kita bisa penuh sebulan penuh, ibu. Amin ya rabbal alamin. Ini, Bu, puasa Ramadan itu bukan tanpa syarat. Puasa Ramadan kita itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi yang terkait dengan lisan kita, dengan mulut kita, juga menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nopo kita nopo ini paling tepat, dijagi lisannya, ditahan. Pertama, tidak suka marah-marah. Yang kedua, ini nanti yang akan kita bahas, tidak suka membicarakan aib orang lain. Yang ketiga, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan siapapun yang mendengarkan. Masya Allah. Fokus yang akan kita bicarakan dulu yang kedua ini, tidak membicarakan aib
orang lain. Siap mendengarkan? Ya. Konsekuensinya kundur dari sini, ngerem. Remnya harus pakem pokoknya, ya. Karena ini nanti menjadi kunci bagaimana Ramadan kita akan tidak dapat tong bocor, ya. Kenapa tong bocor? Poso, tidak makan, tidak minum, tapi Masya Allah setiap detik kering aja kalau nggak membicarakan airnya saudara. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Jadi ini dari awal harus kita jaga dulu. Ya Allah, iya, seandainya saya, celah saya, kekurangan saya dibicarakan oleh orang, sakit hati kamu betul. Jelas sekali, ya. Bahkan mungkin awas ya, sangat kayak kerasannya. Sudah ada dendam di sini, sudah ada jengkel, sudah ada rasa tidak suka. Makanya itu kita bandingkan jika kita membicarakan orang lain pun akan punya perasaan yang sama seperti perasaan kita. Masya Allah, ya. Ibu-ibu sekalian, kita mau membicarakan sesuatu yang barangkali ini sudah menjadi tradisi bagi kita, menjadi sesuatu yang kadang-kadang kalau kita mau berlepas diri itu, ya Allah, angelnya kadang mulut itu sudah ditarik ya Bu ya, tapi balik lagi, saking cakepnya mulutnya itu, atau kadang-kadang sudah lepas, nanti muncul lagi. Masya Allah, dasar sedemikiannya, Masya Allah, ya. Makanya di sini kita perlu mengerti dulu apa sih sebenarnya yang disebut dengan membicarakan aib orang lain itu, atau biasanya disebut dengan rasan-rasan, atau biasanya disebut dengan gosip, atau biasanya disebut dengan ghibah. Itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayatnya 12. Saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Nah, ini ya, prasangka. Apa tuh prasangka, Bu? Prasangka ngiro-ngiro, ojo-ojo. Nah, kayak gitu loh. Sukanya itu menebak-nebak, tapi arahnya itu pada yang negatif, ya. Jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Ini Allah yang berfirman, ya. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu di antara yang lain. Menggunjing, rasani, gitu ya. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya? Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ini serangkaian, ya. Jadi perasaan kita kalau lihat sesuatu senangan itu berprasangka, mengira-ngira, ojo-ojo, padahal kita tidak tahu sama sekali. Dijelaskan di dalam Quran ini jelas, prasangka itu dosa. Kenapa? Benarnya belum tentu, dosanya pasti, ya. Karena berprasangka buruk itu jelas, ya. Kita tidak tahu dasar, orang kita lihat sendiri keburukan itu saja harus ditahan, tidak boleh disebarkan, tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya keburukan saudara kita, celahnya saudara kita, itu kalau sampai kita ceritakan kepada orang lain, digambarkan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya. Masya Allah. Ibu nanti mau batang tikus. Batang tikus itu masih sak monten. Nek kok dados batang kan diguleng iki nek dia karena sangat luar biasa. Ini digambarkan kalau orang suka menggunjing itu makan bangkai saudaranya, manusia Bu ya jadi bangkai. Nauzubillah dari kayak dia, kita tidak bisa aduh, cicinya luar biasa. Selain cici juga menakutkan, karena bangkai manusia itu ya mengerikan, begitu ya. Nah itu kayak panjenengan semua hari-hari kerjaan yang ngerasani itu loh, bangkainya saudara kita itu kita ambil kayak kita makan daging ayam waktu
makan seenaknya, padahal Masya Allah itu sangat menjijikan, itu sangat bau dan mengerikan. Itu gambaran dunia saja, belum dosa nanti yang Allah akan balas. Tapi kenapa kalau kita lagi ngerasain itu kok enak sekali, kok lezat sekali, lupa waktu, udah pokoknya Masya Allah kupas tuntas mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Allah. Nah, contohnya ya, kita kalau di sini majelis taklim biasanya ada berapa orang? Ada 50 misalnya. Kok ada 3 orang yang gak hadir? Karena sih itu kok gak hadir? Mungkin ada yang bilang, oh iya ibu sedang berhalangan telepon. Masa telepon sih? Kayaknya gak ada apa-apa di rumah. Mulai ini ya. Dia juga nganggur aja kok, sama kayak kita. Masakan biasa. Orang kalau dapat dituruti kan gak ada habisnya. Ini siapa pula yang nanya segitunya? Dia sudah ngomong jajan lagi, belum itu Bu, baru pembuka ya, baru pembuka, belum lagi. Iya, dia memang sekarang aneh. Nah, adalah sudah mulai bilang aneh. Iya, anunya begini, Masya Allah, sampai urusan dapurnya keluar, urusan dompetnya keluar. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita jadi mikir poso-poso esok ramah saat tapi ngentekno bahkan saudaranya. Masya Allah. Maka kita harus hati-hati. Sekali lagi namanya ngerasani itu kata Nabi, ini dari hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, menyampaikan apa yang disampaikan beliau. Tahukah kamu apa yang disebut dengan menggunjing itu, atau ghibah itu, atau ngerasani itu? Ya. Kemudian sahabat bilang, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Terus kemudian Rasul bersabda, gunjing itu adalah membicarakan aib saudaranya. Terus sahabat tanya lagi kepada Nabi, ya Nabi, kalau yang dibicarakan itu memang yang kejadian, yang sesungguhnya, apakah itu termasuk gunjing? Itulah yang disebut menggunjing atau ghibah. Tapi kalau tidak benar namanya fitnah. Tadi temanya ya. Jadi kalau kita dalam perkumpulan 5 orang, 4 orang, ini peluang untuk gunjing tinggi sekali ya. Makanya harus ada satu yang jadi polisi. Untuk apa? Negur poso ya, ya. Jangan bicarakan orang. Belum tentu kita lebih baik daripada dia. Belum tentu kita lebih baik daripada. Kenapa kita kan kok? Emang dia ngomong? Dan seterusnya. Iya, betul. Kita doakan kalau seperti itu. Jangan malah dibicarakan dari mulut ke mulut. Ada kita hidup di masyarakat, mohon maaf ini yang sedang setan tuh mancing itu di sini. Bagaimana mancingnya? Kita ngerti ada orang kaya raya di daerah kita, terhormat, mungkin punya kedudukan sosial yang tinggi, tiba-tiba saja terciduk. Apa terciduknya? Mungkin ketahuan atau ketemuan korupsi. Kita tahu orang pertama yang ngerti. Rasanya di sini, oh ternyata sugih itu. Wah, sudah awas ya besok. Pokoknya saya harus orang pertama yang ngasih tahu sama penduduk sini kalau dia ternyata. Masya Allah, Masya Allah. Hati-hati yang macam ini ya. Terus kalau kita tahu begitu, terus bagaimana Bu misalnya? Kalau tahu begitu doakan, ya Allah, kalau memang beliau itu tersangkut korupsi, kalau memang beliau itu kesangkut ada perselingkuhan, kalau beliau itu kesangkut karena jabatan yang tidak seharusnya dia lengser dan semuanya, ya Allah, mudah-mudahan itu hanya sementara, hanya karena beliau hilang, ya Allah, mudah-mudahan beliau segera kembali. Doakan Ibu. Ini etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan malah kita menjadi pintu
membuka orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gara-gara mulut kita. Masya Allah, ini berbahaya sekali ya. Makanya di situ mudah-mudahan ini bagian dari yang akan nanti membantu kita menjadi rem yang pakem. Ya Allah, aib itu kalau dibuka di dunia nanti janjinya Allah, barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti di yaumil akhir sama Allah akan dibuka semua aib-aibnya, ditunjukkan kepada manusia seluruh dunia. Nauzubillah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang suka menutup aib saudaranya dan bahkan didoakannya, maka nanti di yaumil akhir Allah akan tutup celah kita, Allah akan tutup aib kita di akhirat nanti dan diganti dengan pahala yang luar biasa. Ini loh pahala karena kamu menjaga saudaramu dari celah-celahnya sampai dia kembali ke jalanku. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya di sini ibu sekalian, Masya Allah ya, Ramadan ini mendidik kita ya. Mudah-mudahan waktu luang yang kita punya bukan kita gunakan untuk rumpi, tapi kita gunakan untuk banyak berzikir dan tilawah Al-Quran. Karena memang perempuan itu secara fitrah ya, mohon maaf kacamatanya mengumpul. Jadi perempuan itu secara fitrah sehari-hari harus keluarkan kata-kata berapa ribu kata? Ada yang benar 20.000 kata per hari, Bu. Fitrahnya pijen. Jadi 20.000 kata per hari itu harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan jadi penyakit. Kalau tidak dikeluarkan lari ke ghibah, lari marah-marah, suami jadi sasaran, anak jadi sasaran itu. Makanya Ramadan dididik oleh Allah untuk menjaga lisan kita, salurkan ke tempat yang benar untuk zikir kepada Allah dan tilawah Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Iya, zikir itu kata Imam Ghazali, santapan ruh, santapan hati kita yang paling bergizi adalah zikrullah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan tilawah Al-Quran itu adalah syifa, obatnya yang akan merontoki jika di dalam hati kita banyak penyakit. Hati kita ada penyakit, Bu. Penyakit hati apa? Iri, dengki, serai. Napa mana? Pokoknya saya mantan-mantanku. Nah, niku saged dirontokkan, diresi dengan kita banyak membaca Al-Quran, karena dalam Quran itu ada syifa, obat ya. Obat itu terus mengira kita minum obat itu jangan obat pahit ya, tapi jadi obat. Insya Allah kalau ada penyakit mungkin pusing, mungkin emah, bisa sembuh insya Allah dengan izin Allah ya. Tapi rasanya gak enak. Quran itu kadang kita baca kalau Ramadan, Masya Allah, mau kita buka WA pirang-pirang jam kilo kuat, tapi begitu buka Quran, ya Allah, kenapa boleh kan mata kadang begitu, gitu mau gitu, niku mergo obat, ya Allah, kan mendelok HP kan maaf deh, mungkin rasa-rasa kok yang kesel, tapi begitu ngomong Quran gitu, gitu apa betul? Masya Allah, konsepnya satu, Allahumma paksa. Konsepnya nih jadi dipaksa, apa dituruti itu jadi harus dipaksa, karena kalau tidak dipaksa minum obat itu kadang-kadang tidak mau dan penyakitnya tidak akan sembuh. Masya Allah ya. Jadi ya ibu-ibu sekalian, baik kita lanjut ya. Jadi kata Nabi ya, yang dinamakan ghibah itu adalah membicarakan aib yang jelas dilakukan. Jadi ini kita akan masuk kategori yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah bahwa kita makan bagai saudaranya. Makanya Masya Allah Ibu saestu ya,
kita lebih baik menahan diri lisan kita untuk tidak membicarakan aib saudara kita, itu selamat ya. Walaupun kadang-kadang ya bisa wali, ojo ngomongin wong baik, alah ada ngomong baik, nah kadang gitu ya. Besok jenengan yang ngerem tadi yang nyetok tidak diajak ngomong lagi biasanya, ojo ngomong lagi mungkin pistol dan seterusnya, tidak apa-apa kayak gitu, malah selamat ya, malah selamat. Karena siapa yang diajak hibah, siapa yang diajak ngerasani, yang ngomong, yang dengerin sama dosanya. Makanya di situ diingat-ingat, masya Allah berlindung banget. Ini kadang-kadang kita itu sakit kalau dikasih tahu gitu, ya, nggak terima. Karena umpamanya ya kok, rasanya itu nggak bisa terima. Ya terus gimana? Tahan diri. Karena bisa jadi beliau melakukan aib itu benar-benar karena kecelakaan. Maksudnya kecelakaan, tahu ya Bu, ya kecelakaan deh pokoknya gitu, udah disengaja. Tidak ada orang pengen aku tak nyolong, aku tak korupsi, nggak ada. Kadang-kadang itu terdesak karena kondisi-kondisi tertentu. Makanya itu yang kita mintakan kepada Allah, untuk kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan beliau itu memang benar-benar hilaf ya. Karena bukan tidak mungkin kalau dalam kondisi yang sama kita pun teruji seperti yang beliau lakukan. Mohon maaf, orang korupsi itu kenapa kira-kira? Pertama ada faktor X. Faktor X itu di situ ada peluang. Pertama, ya Allah, duit kok akhirnya kita tak tilep 1 juta, rakyat tak timbang tilep 1 juta, mending 1 M. Nah kayak gitu bodoh-bodohnya lah. Kadang begitu karena duitnya banyak ya. Terus sudah gitu punya niatan, punya peluang, pulang ke rumah. Nih misalnya suami, misalnya pulang ketemu istrinya, istrinya udah mencucut aja tuh, Pak, gaji kok segitu-gitu aja, aku tuh belum butuh ganti baju dari kemarin ini dan seterusnya. Aduh gitu ya, lebaran sebentar lagi, sekarang Ramadan, apa-apa mahal. Suami pusing, ingat di kantor ada peluang. Tadi harus bilang 1 juta, tetap kurang dan duitnya seangkat, mending 1 M sekalian. Nah, kata-kata istri, dorongan kemarahan dari istri membuat suaminya bukan dierem dari niat jahatnya, bukan dierem dari setan yang menghembus-hembuskannya, tapi justru dipicu. Oh iya, wah peluang, tenang mak, tenang. Besok aku pulang bawa uang. Gitu awas kalau nggak bawa pulang, nggak bawa uang pulang, nggak usah pulang. Nah, kayak gitu. Akhirnya suaminya takut. Benar, terjadilah apa yang disebut korupsi tadi. Sampai sekali, wah nggak ketahuan. Tunggu, ada peluang lagi 2 kali nggak ketahuan. Tunggu, terus terlena sampai penjenengan dari saya. Kalau orang tuh sudah makan kenyang, biasanya terus ketahuan, konangan ya. Akhirnya uang kantor terlihat, bagaimana ini harusnya segini, kenapa tidak ada segini, kemana ini? Nah, punya usul, ketemulah si koruptornya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bukan menjadi pemicu suami kita untuk melakukan korupsi, bukan menjadi pemicu suami kita untuk selingkuh, karena sekarang marak sekali yang namanya selingkuh. Sebenarnya saya tidak suka banget Bu membicarakan di sini, tapi ya Allah, beberapa kali konsul ke rumah ibu-ibu itu gara-gara suaminya sudah tidak pulang 1 minggu, nggak pulang 1 bulan, pulang nyampe rumah marah. Masya Allah ya. Ujung-ujungnya beliau sudah bersama wanita lain di luar sana. Kenapa bisa begitu? Ternyata istrinya di rumah, kalau suaminya datang, kenapa kira-kira? Tidak siap melayani, guyuwe angel, ambune kaya apa kira-kira? Kacu, sing karuan, sing brambang, sing bawang, ya Allah. Begitu juga waktu malam, mohon maaf ini, ketika suami
di luar ujiannya dahsyat sekali, perempuan nakal yang menggoda-menggoda, pulang pengen ditundukkan sahabatnya bersama istrinya, neng istrinya nggak mau melayani, bilang ngantuk, bilang capek, orang turu endok turu. Masya Allah, akhirnya apa? Suaminya tidak betah di rumah, cari orang yang bisa menghibur dirinya, cari orang yang baunya wangi, cari orang yang murah senyum. Masya Allah. Artinya bagaimana suami-suami itu bisa pindah ke lain hati karena istrinya kurang pandai di dalam cerateni. Halo Ibu, kita itu adalah wanita satu-satunya yang halal buat suami kita. Jangan pun beliau lihat wanita-wanita lain. Artinya buat kalau beliau lihat kita menyenangkan, ojo nyebelin, mencucu tadi. Lek ramono digremeng sampai rumah, duh lanang, enggak. Akhirnya nggak betah di rumah, ya maaf ya, ini pangkat. Akhirnya kenapa harus pindah ke lain hati? Kenapa harus pindah ke perempuan lain? Diawali dari kita. Ini kadang kita nggak nyadar, mohon maaf ya ibu. Tapi banyak juga wanita-wanita solihah yang kemudian melayani suaminya dengan luar biasa karena sadar betul tadi, ya hadis tadi. Ketika menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh dan taat pada suaminya, nah ini dia, taat pada suaminya. Apa hubungannya dengan ghibah ini? Gara-gara inilah ketidaktaatan kita sampai kemudian suami kita pindah ke lain hati, ya, pindah ke lain orang sampai ketahuan di masyarakat. Ternyata, wah gitu dia. Saya itu jadi wis wayu. Yo apa ya, pokoknya segala macam. Lah kok sing lanang iso kecantol karo perempuan lain, ki bojone wong, ki elek bisa. Masya Allah kok iso ya. Wah, itu jadi pembicaraan yang sangat seru ibu-ibu sekalian. Tapi ternyata perempuan tadi walaupun tidak kalah cantik, pandai mengambil hati laki-laki tadi. Sampai akhirnya, na'udzubillah, wanita solihah yang di rumah yang cantik itu tidak menawan hatinya karena tidak ampat dengan hatinya, tidak bisa terateni laki-laki itu yang dibutuhkan apa. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini bagian dari teguran buat kita semua ibu-ibu sekalian. Sungguh ghibah itu diawali dari banyak potensi, banyak kesempatan yang kemudian bisa dilakukan, dan dilakukannya itu adalah sekali lagi ya, kadang-kadang tanpa dia sadari, ya Allah ternyata aku kok nyeleret banget, jauh banget dari aturan-aturan Allah, dari aturan-aturan masyarakat, dari sesuatu yang sebenarnya bikin kita itu memalukan, tapi udah gak nyadar karena setan itu sudah mau masuk. Nah di sini sekali, makanya hati-hati sekali ini ya, kita perhatikan yuk, dijaga lisannya, jangan sampai kita mudah sekali membicarakan aib saudara kita karena sungguh ini nanti tanggung jawabnya berat. Baik, terus sekarang bagaimana kita? Adakah ghibah yang diperbolehkan? Ngerasani yang diperbolehkan? Ada yang boleh, Bu. Yang pertama itu ya, kita boleh menggibah, menceritakan aib saudara kita kalau untuk mengadu pada penguasa hukum maksudnya. Contoh, saya tinggal di sini, tiba-tiba pencurian. Dan ternyata saya tahu yang mencuri siapa, ya. Saya mau minta pengadilan karena kalau saya mau menyelesaikan urusan pencurian ini sendiri tidak kuat secara hukum karena kita hidup di negara hukum. Makanya saya datang ke pengadilan. Saya ngadep Pak Hakim, kemudian saya ceritakan, Pak Hakim, saya kecurian. Yang mencuri ini kronologisnya ini kan itu, ya. Tapi di lembaga hukum boleh karena usutnya hukum, diputuskannya hukum sesuai dengan apa yang saya ceritakan. Tapi bukan disebarluaskan di masyarakat. Hanya lembaga hukum saja yang boleh mengerti.
Tapi mohon maaf tidak seperti sekarang Ibu ya. Kita tahu ada orang melakukan kesalahan-kesalahan ya, diviralkan ya Allah, sehingga kita tahu, apalagi kalau sudah nanti sebentar lagi nih ya tahun politik ya, kalau sudah ada caleg-caleg yang ini yang tadinya tidak ada suaranya kok tiba-tiba mau diangkat jadi caleg, udah ini nanti bertubi-tubi cerita tentang keburukan, jangan milih dia itu begitu, jangan milih ini. Masya Allah, hati-hati sekali ini ya. Kalau itu sesuatu yang sebenarnya sudah harus ditutup. Kalau sekarang dalam kondisi baik dan yang akan datang akan baik, maka kita pun harus menutup aib-aib itu, tidak usah dibuka-buka. Tapi kalau memang orangnya memang tidak layak untuk dipilih, ya kita nggak usah milih. Tapi tidak harus mengeluarkan, menyebarluaskan tentang keburukan-keburukan itu. Ya, sehingga ini Masya Allah etika atau adab ya, ketika kita sama muslim, muslimah itu seperti itu ya, saling menjaga. Baik, itu yang pertama yang boleh diceritakan. Yang kedua, meminta tolong dari kemungkaran seseorang untuk menyadarkan di lingkungan ya. Jadi misalnya begini, tiba-tiba ada orang datang atau ada di salah satu rumah kita di penduduk sini misalnya, ada orang yang sebenarnya dia itu maaf ya jahatnya itu gak kelihatan, terselubung ya, sementara kita mau ngasih tahu gak sanggup karena dia punya maaf ya, mohon maaf, kalau misalnya dia dikatakan punya jabatannya itu jabatan yang tinggi, dan kalau kita berbicara langsung tahu-tahu hilang. Tahu maksudnya ya? Jadi kita tuh langsung dihabisin gitu loh, karena secara kekuatan hukum kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan ya. Makanya ketika tahu ada orang yang sangat berbahaya, sementara masyarakat dan hukum tidak tahu bahwa sebenarnya orang ini berbahaya, maka boleh kita mengadukan secara hukum juga ya. Ada rumah yang isinya itu orang-orang yang berbahaya, yang ini kalau tidak diselesaikan akan mengganggu masyarakat, bukan hanya mengganggu, justru malah merusak. Contoh, maaf ya Bu, ada rumah yang dipakai untuk prostitusi, tahu ya, ada rumah yang dipakai untuk sarang narkoba, ada rumah yang dipakai untuk ada lagi ya, dugem, perjudian, na'udzubillah, sekarang banyak sekali ibu sekalian ya. Jadi kalau seperti ini kita boleh ceritakan, karena ini untuk melindungi masyarakat, yang mana kita ceritakan agar ini segera dihentikan, tidak berkepanjangan. Ini namanya bukan ghibah, tapi menceritakan kasus ya, karena samanya adalah ini bagian dari sesuatu yang tercela ya, tapi beda kasusnya karena ini untuk diselesaikan secara bersama. Beda dengan kita yang menceritakan kasak kusuk. Kalau kita ada orang yang kita bicarakan datang, langsung ada, nah orangnya pasti ngerasa, mesti aku dirasa ini, aku lewat kok langsung mendekat gitu ya. Jadi ini beda ya, jadi harus dibedakan. Baik, itu yang kedua ya, yang boleh kita ceritakan. Yang ketiga, meminta fatwa hukum tentang suatu kasus, misal ya. Misal begini, jadi kalau kita dalam lingkungan masyarakat ada sesuatu yang terjadi ya, tapi kita itu mau menghakimi itu gak bisa ya. Akhirnya kita datang ke orang, kalau misalnya kaitannya dengan etika keagamaan misalnya, kok ini ada orang pendatang, mohon maaf ini pernah kejadian juga ya, orang itu datang sudah memaksa memindah akidah seseorang, ditawarin dengan sesuatu yang menarik ya menurut dia. Nah ini sudah membuat resah masyarakat ya, yang di situ ini harus ditangani dengan apa? Seperti apa kalau seperti itu? Akhirnya minta fatwa ya, jelas sekali kalau sudah seperti itu kan ada pemaksaan tertentu, maka terus kemudian ada muncul fatwa dari ulama, muncul fatwa dari orang-orang yang menjadi apa ya, kalau di kampung itu sesuatu yang jadi rujukan untuk bertanya. Nah, dan kemudian boleh ya, jadi itu kasus ya, kasus yang boleh kita ceritakan, kita
kita buka, kita sampaikan agar ini tidak terus membuat masyarakat tersiksa, agar ini tidak terus kemudian membuat masyarakat rusak, agar ini tidak terus membuat masyarakat fobia, ketakutan dan lain sebagainya. Nah, itu baru boleh ya. Jadi itu Bu, hal-hal yang bisa kita ceritakan. Sekarang apa yang menjadi penyebab orang bisa gibah? Sehingga kita itu kering, kok pengen kerasan itu apa gitu kan. Masya Allah, ternyata ada ya, ada dalam kitab itu dijelaskan di sana. Yang pertama, karena kemarahan, nesu ya. Jadi sebabnya nesu ya, marah karena apa? Banyak hal. Ada orang itu yang marahnya karena apa kira-kira? Merasa haknya diambil. Misal kita satu keluarga pembagian waris, kudunya aku kan bagiannya orang sengkui, orang sengki. Nah, kadang kita paham pembagian waris laki-laki dan perempuan itu 1 dibanding 2. Kalau kaitannya dengan tanah, kadang yang membuat marah itu posisi tanah. Posisi tanah yang harusnya pada ngarep-ngarep kabeh dijejer dan kemudian sama, ini enggak, itu sudah muncul kemarahan. Akhirnya apa? Neng dindi wis dirasani ya, karena jengkel, karena marah dalam hatinya. Apakah kita ada yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada, tidak usah dijawab ya, cukup jadi evaluasi saja. Artinya di sini kemarahan itu mendorong kita itu kayak yang diubun-ubun itu cuma orang itu yang bikin marah kita. Sehingga pengennya udah, pokoknya yang tinggal ikut lagi topiknya, di sana lagi itu lagi yang dibicarakan. Masya Allah. Yang pertama karena kemarahan. Yang kedua, karena solidaritas yang salah. Tahu solidaritas yang salah? Di satu kantor misalnya, kita kalau istirahat, ibu-ibu itu istirahat semua. Qadarullah tuh pimpinannya datang perempuan, karena yang bilang pimpinannya, akhirnya kita nggak enak mau nolak. Nah, ini solidaritas yang salah gitu ya. Aduh, kok pimpinannya lagi bercerita tentang si A tuh begini-begini dan semuanya, akhirnya semua terprovokasi jadi marah, akhirnya semuanya saling sawur malu kalau bahasa Jawa ya. Iya Bu, emang kok kalau gitu, waduh, Masya Allah. Yang begini ini kita harus bisa menempatkan muslimah solihah punya karakter dimanapun tempatnya. Kalau itu sudah diajak rasan-rasan harus berani stop. Kalau tidak mau ekstrim, alihkan pembicaraan pada pembicaraan-pembicaraan yang penting dan bermanfaat. Ya, jadi kalau kita biasanya sudah ada tanda-tanda mau diajak rasan-rasan, harus siapin topik yang menarik untuk mengalihkan pembicaraan biar kita tidak dibilang ekstrim. Atau kalau enggak, cabut diri, ya, cabut diri. Waduh, saya nggak berani kalau seperti ini. Udah, saya tak izin menyelesaikan kerjaan saya saja, tugas saya dan seterusnya kayak gitu. Ya. Yang ketiga, faktor persaingan. Masya Allah ya. Jadi faktor persaingan inilah yang membuat kita itu kerih untuk membicarakan aib dirinya. Kenapa? Dia diangkat jadi pejabat, tidak saya. Padahal, wah ini dia ya. Padahal dia itu, waduh, Masya Allah. Sehingga di sana-sana dia sebarkan aib dia karena persaingan dia tidak ingin dia yang diangkat. Masya Allah. Ini jujur Ibu. Bukan cuma urusan pejabat-pejabat di publik yang tinggi, di kampung ya, kadang RT, RW, bendahara, takmir masjid, itu saja bisa menyebabkan kita gibah. Mojone seneng teko, akhirnya aku digeser saiki dan ketuane. Aduh, Masya Allah. Sana sini sudah jamil-jamil aja, diajak ngerasain tuh dipilih lagi ketuaan itu loh, bendaharanya, padahal Masya Allah. Ini hal sepele yang sering terjadi, tapi Masya Allah bagian dari penyakit-penyakit hati yang mengantarkan kita untuk gibah. Berikutnya karena faktor dengki tadi yang disampaikan. Dengki itu seperti apa? Dengki itu
itu adalah tidak suka jika saudaranya mendapatkan karunia, tidak suka jika tetangganya mendapatkan nikmat, tidak suka jika saudaranya atau tetangganya punya sesuatu yang lebih dari dirinya. Mohon maaf saya contohkan ya, tapi jangan sakit hati ya. Ada tetangganya bangun rumah, cemot sudah kepala ini, dada sesak. Ya Allah, bangun nih. Kenapa sih kok dia bangun? Hatinya nggak ridho, hatinya nggak rela, sakit. Jika ada saudara yang bangun rumah, jangankan bangun rumah, lagi ngecat aja, aduh, gemereges badannya. Coba, ada kira-kira yang begitu? Nggak ada, ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di sini jauh dari yang begitu ya Bu ya. Terus terang, kami hidup di kampung itu ada tetangga yang begitu, Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu saya itu alhamdulillah orang yang ada cueknya agak lebih, cueknya itu agak lebih. Difitnah macam-macam, diiri macam-macam, sampai Masya Allah udah ben kesel kok. Saya itu sebagai anak itu sampai nggak tahu betul ya Allah, Masya Allah, benar dari telinga sendiri, sikapnya sendiri. Masya Allah Pak Nikulo wis tau ben bapak wis ngomongkan biyen kok kesel dewi. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah Bapak tidak pernah reaksi apa-apa, Ibu juga enggak. Qadarullah, Allah sendiri yang kasih hukuman dengan orang-orang yang dengki memang persis di depan rumah ya. Sehingga kalau ada, mohon maaf ya, tamu aja, Bapak Ibu itu ada tamu, ya Allah udah nanti pokoknya menyakitkan dari kalau didengar telinga itu. Masya Allah bisa gitu tuh real saya saksikan. Tapi sama Bapak diajarin, yuk ditunggaknya bareng yuk. Masya Allah Bapak itu lapang dada banget gitu loh. Kok bisa ya gitu-gitu kan. Nah akhirnya bisa ambil pelajaran. Ternyata kuncinya orang hasad itu tidak ditandingi kehasatannya, tapi didoakan sama dicuekin, dibaikin. Ada oleh-oleh apa aja sama Bapak, pertama kali harus beliau dikasih. Ada ini, kasih, lupa, kasih pokoknya. Dan lebih banyak dibanding yang lain. Masya Allah, lama-lama jadi luntur Ibu. Dan lama-lama dari situ ada hidayah dari Allah. Cuman hasilnya tidak ke keluarga kami, tapi ke keluarga yang lain. Masya Allah ya, karena penyakit itu Masya Allah ya. Jadi itu ya, jadi dengki itu kita tidak rela ada orang yang naik lebih dari kita. Kita tidak rela ada orang yang lebih pintar dari kita. Bahkan mohon maaf, kalau kita di jamaah masjid ada orang lebih soleh dari kita tuh dengki. Kok bisa ya? Iya, baca Quran keliling, ganggu dulu semua ganggu. Ada yang begitu. Jadi ada, Masya Allah, na'udzubillah dari setan tuh kalau mau masuk menggoda itu di semua segmen tuh ada. Makanya kita harus istighfar terus, mohon ampun terus kepada Allah agar kita dijauhkan dari rasa dan perasaan tidak suka atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita. Karena rezeki itu nggak salah alamat. Allah itu sudah jelas jalur-jalurnya memberikan rezeki itu diberikan kepada siapa saja, itu sudah jelas. Makanya salah satu bentuk syukur kita kepada Allah mensyukuri dari karunia yang diberikan kepada kita, tidak mendengki dari apa yang diberikan kepada orang lain. Masya Allah ya, Masya Allah. Berikutnya yang menyebabkan kita ghibah itu karena bercanda, kadang kayak guyonan gitu loh. Malu gimana. Hati-hati, nanti lama-lama jatuh ke ghibah ya. Rasulullah SAW itu beliau selalu bercanda, banyak bercanda, tapi candanya satu, siddiq. Canda beliau itu benar, tidak pernah bohong, tidak pernah merendahkan, tidak pernah ghibah. Kisahnya ada orang tua yang datang kepada Rasulullah. Ini nenek-nenek datang kepada Rasulullah, tanya kepada Rasulullah, apakah aku nanti bisa masuk surga? Terus jawab Rasulullah apa? Wah, di surga tidak ada nenek-nenek. Begitu.
itu mau mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Tapi Rasulullah langsung nyekat, Nek, di surga itu semuanya muda. Nanti yang masuk surga nenek-nenek pun juga kalau bangkit jadi muda semuanya. Terus apa ya? Tadi ketawa nenek-neneknya terkait. Karena apa? Nenek ini adalah salah satu nenek yang ittiba'ur Rasul. Semua apa yang dikerjakan Rasulullah itu selalu diikuti. Lah, gitu ya nanya neneknya ya ngetes sama Rasulullah gitu loh. Sudah tahu gitu kan, insya Allah udah jadi jaminan ya bahwa beliau akan masuk surga. Lagi itu pakai nanya lah, Rasul goda, maksudnya itu bercanda tapi candaannya adalah benar dan membuat nenek itu jadi bahagia di endingnya. Jadi dalam bercanda itu tidak boleh ada celaan ya, jadi ngenyek itu gak boleh. Bercanda boleh, tapi tetap dalam kebenaran. Yang kedua, tidak boleh menyelipkan sesuatu yang dusta, ya, yang tidak benar, tidak boleh, ya. Jadi walaupun kita bercanda adalah tetap dalam kebenaran. Kemudian yang ketiga, tidak pernah merendahkan, ya, siapa yang kita ajak bercanda. Silahkan bercanda selama tidak ada kesan merendahkan, maka diperbolehkan. Ya, baik. Terus berikutnya, yang terakhir ini, yang menyebabkan kita ghibah itu kurang ilmu, ya, Masya Allah, ya. Jadi kurangnya ilmu itu akhirnya kita ngerasa bahwa membicarakan aib orang lain itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak masalah. Yang memang dikerjakan kayak gitu. Padahal ada Quran, ada hadis yang menjelaskan bahwa membuka aib itu, aib saudaranya itu bagian dari sesuatu yang tercela, yang dilarang, yang nanti dampaknya atau ininya balasannya adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah penjenengan semua diberi kesempatan oleh Allah untuk mudah hadir di majelis, diringankan kakinya untuk sampai di masjid ini. Itu adalah bagian dari karunia yang tidak semua orang dikasih. Karena menuntut ilmu itu banyak sekali ujiannya. Nggih napa nggih? Contohnya tadi aja, dari jam berapa hujan? Itu kalau orangnya nggak niatnya setengah-setengah untuk menuntut ilmu, kebetulan muka-muka tadi sampai maghrib, kayak gitu, ya. Kayak orang tekau pengajian, wes baru kau yang omah wae, ada yang kayak gitu. Itu pertama. Yang kedua, kok badan agak gak enak-enak dikit gitu, entah pusing, entah mules-mules, watong orang enak, para makan boyo nang pengajian, kayak gitu ya. Jadi ujiannya kayak gitu. Dan kalau kita nggak kencengin niat untuk tolabul ilmi itu seperti apa, maka akan tergoda-goda. Atau maaf ya, kita kan istri semua, kadang suami kita rewel. Poso udah kita siapin, insya Allah nanti dari pagi kita sudah prepare, sudah nyiap-nyiap, nanti mau disiapin apa-apa. Ada aja yang diminta sampai akhirnya, wala jamnya udah lewat gitu. Sampai akhirnya mau berangkat, ya Allah tanggung banget, izin aku naik telat, nah kadang begitu. Akhirnya tidak berangkat. Atau yang punya anak, biasanya nggak rewel. Ibunya mau berangkat pengajian, rewel aja bawaannya tuh, Masya Allah. Akhirnya ibunya mikir, ya Allah, ini kok kayak ganggu nih pengajian, ya Allah, ini kok kayak apa, seramakan baik. Ada macam banyak hal, 1000 alasan bisa dijadikan sarana untuk tidak datang di majelis ilmu. Tapi ketahuilah ibu-ibu sekalian, siapa yang bismillah, yang kuat niatannya, maka Allah akan memberikan keberkahan dari ilmu itu, ya. Karena dalam thalabul ilmi, dalam majelis ilmu, kita akan didoakan oleh para malaikat. Ya Allah, berkahi orang yang dalam majelis ilmu. Ya Allah, berkahi orang yang dalam majelis ilmu. Itu sampai 3 kali, sampai seperti itu. Dan tabiat ilmu itu adalah nur. Sifatnya ilmu itu adalah nur. Artinya cahaya yang akan memberi penerangan kepada otak kita, kepada hati kita, sehingga dalam jalan menjalani kehidupan ini kita itu jelas-jelasnya
mau ghibah karena dapat ilmu, akhirnya jadi rem, ya. Mau hasad karena ada ilmu, ya Allah, ya mosok tahu minta orang tonggo ngecat omah, jagrak motor, tahu jagrak bu, bahasa Jawa Timur tuh jagrak tuh tandar itu. Ada ini kan kalau mau lebaran kan biasanya banyak motor baru. Rayan kafe karena mau dipakai silaturahmi. Itu ternyata banyak hati-hati yang sedang bergejolak. Ya Allah, hanya reneh motore. Ya Allah, udah gegem-gegem begini itu banyak. Tapi karena kita punya ilmu, karena kita punya ilmu, akhirnya kita bilang apa? Ya Allah, rezeki yang kau arahkan kepada hambamu tidak akan pernah salah alamat, semuanya jelas jalur-jalurnya, dan aku cukupkanlah dengan rezekimu yang telah kau berikan kepadaku. Maka insya Allah rezeki, karena kita bersyukur, kita akan menjadi kaya raya, hilang rasa hasadnya, hilang rasa dengkinya, sehingga kalau ada tetangganya punya mobil baru, ya Allah, alhamdulillah, tonggoku di mobil anyar. Tapi di sini bukan bergejolak ya, luar dalam sama. Kapan-kapan bisa monor, ya, bisa bonceng, begitu. Masya Allah, kalau bisa didoakan seperti itu ibu-ibu sekalian, maka ini tetangga-tetangga kita akan hidup makmur, akan hidup sakinah, ya. Sakinah dalam bertetangga, tidak ada saling dengki, tidak ada saling mencap, ketemu sana mencap, sini mencap. Aduh, Masya Allah, ya. Berlindung pada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita terselamatkan karena lisan kita terjaga dari ghibah. Amin ya rabbal alamin. Kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa full dan kita lancar dalam menunaikan amal-amal soleh selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa ibu sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan nabi. Ya Allah, ya Rahman, yang menguasai hati manusia, ya Allah, kami berlindung kepadamu dan memohon kepadamu, ya Allah. Jaga hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Jangan beri kecondongan kepada hati kami untuk ingkar kepada nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sungguh kami sebagai manusia, apalagi sebagai wanita, sadar akan kekurangan-kekurangan kami, ya Allah. Maka kuatkanlah kami, ya Allah, untuk menjauhi kekurangan-kekurangan itu. Maka kuatkanlah, ya Allah, untuk meninggalkan kekurangan-kekurangan itu, sehingga kami bisa menjalankan perintah-perintah-Mu dengan optimal dan menjauhi larangan-larangan-Mu dengan optimal pula, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, sungguh di bulan Ramadan ini Engkau telah memberi anugerah kepada kami yang luar biasa, ya Allah. Maka jangan sampai kami nanti menyesal di hadapan-Mu karena puasa kami, Ramadan kami sia-sia, ya Allah. Jaga lisan kami, ya Allah. Jaga hati kami, ya Allah. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk yang akan menjerumuskan kami ke neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kepadamu kami meminta dan kepadamu kami memohon, ya Allah. Jauhkan lisan ini dari ghibah, ya Allah. Jauhkan hati ini dari hasad, ya Allah. Sungguh semua karunia-Mu sudah luar biasa kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.